A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jaa'a bidinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, subuh yang penuh dengan keberkahan ini, kita masih diberi Allah Subhanahu wa taala nikmat, khususnya nikmat sehat dan nikmat sempat. Ini adalah merupakan nikmat yang luar biasa yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita semuanya. Khususnya pada pagi hari ini kita bisa menunaikan sholat subuh dengan berjamaah. Ini merupakan tanda bahwasanya kita adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di saat memilih hamba-hambanya betul-betul diseleksi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka subuh ini disebut dengan subuh dengan barakah, subuh yang penuh dengan keberkahan. Karena apa? Kita isi dengan sebaik-baiknya. Jadi sebelum kita menunaikan sholat subuh hadir ke masjid, sudah kita tunaikan 2 rakaat fajar. Ini pahalanya luar biasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Lebih baik dari dunia beserta isinya. Ini luar biasa. Nabi kita Muhammad SAW menyatakan hal yang seperti itu. Jadi kalau seseorang itu memiliki dunia beserta isinya, masih belum apa-apanya dibanding dengan sholat fajar yang 2 rakaat ini. Kalau sholat fajarnya saja itu memiliki pahala yang luar biasa, apalagi sholat subuhnya. Sholat subuhnya digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla subhi fil jamaah ka'anna sholatul laili kulluh. Siapapun yang sholat subuhnya berjamaah seperti orang melakukan sholat malam secara keseluruhan. Sholat malam keseluruhan ini juga luar biasa ini pahalanya. Kita kadang-kadang bertahajud begitu saja 1 jam sudah dihiasi dengan adanya ngantuk. Ini orang melakukan sholat subuhnya dengan berjamaah seperti orang sholat malam secara keseluruhan. Bukan hanya itu, Nabi juga menyatakan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla subhi fil jamaah fa huwa fi dhimmatillah. Siapapun yang sholat subuhnya dengan berjamaah di masjid, maka dia di dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rezeki kita, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan kita, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesejahteraan kita, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebahagiaan di dalam keluarga kita semuanya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu semuanya. Maka di saat kita ini pagi hari ini setelah subuh duduk di dalam satu majlisul ilmi, ini juga luar biasa. Hafathumul malaika, malaikat bersama kita membentangkan sayapnya untuk sama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau pada waktu kita masuk
pada waktu pagi hari ini kita ikuti dengan bersedekah. Ini didoakan oleh malaikat. Doa malaikat menyatakan, Allahumma a'ti kulladzi mumfikin khalafa. Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang bersedekah pada kesempatan yang mulia ini dengan ganti yang lebih banyak. Ini hal yang luar biasa. Subuh yang kita lakukan ini semoga betul-betul menjadi amal soleh kita semuanya. Setiap langkah yang kita langkahkan akan mengangkat derajat kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semuanya di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang kami muliakan, di dalam tema yang saya angkat pada pagi hari ini adalah merajut ukhuwah dengan qalbun salim. Merajut ukhuwah. Ukhuwah ini dari satu kata akhun, yaitu saudara. Kalau ukhuwah persaudaraan. Maka akhun ini betul-betul akhun bukan finasab, bukan secara keturunan, akan tetapi akhun fiddin, yaitu persaudaraan di dalam agama. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita semuanya 14 abad yang lampau di dalam surah Al-Hujurat. Allah menyatakan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Gambaran persaudaraan itu digambarkan oleh Nabi di saat umat Islam berada di Madinah, itu dengan berbagai macam gambaran. Yang pertama, Nabi kita Muhammad SAW menggambarkan kita semuanya di saat kita ini bersaudara, saudara fiddin, digambarkan oleh Nabi sebagaimana jasad yang utuh di dalam tubuh kita ini. Nabi menyatakan, kala Rasulullah SAW, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasad idza istaqa minhu adwan tadaa sairul jasadi bisahri wal huma. Nabi kita Muhammad SAW memisalkan ukhuwah kita sesama umat Islam di dalam satu agama kita Islam ini, atau ukhuwah fiddin, diibaratkan oleh Nabi sebagaimana tubuh yang satu. Nabi menyatakan, masalul mukminin, perumpamaan orang-orang yang mukmin itu di dalam kasih sayangnya, di dalam saling cinta mencintai satu dengan yang lain, sebagaimana jasad yang satu. Kalau ada salah satu tubuh di antara tubuh kita yang sakit, tada asairul jasadi bisahri wal huma, maka seluruh tubuh ini akan merasakan panas dingin. Satu contoh, di saat kita ini mungkin berjalan dan lain sebagainya, tersandung, itu secara refleks kita mengucapkan aduh, tanpa diperintah. Orang muslim astagfirullahaladzim, itu tanpa diperintah. Kaki diinjak oleh orang lain, refleks, aduh, itu refleks tanpa diperintah. Kita tidak pernah mengatakan di saat kaki atau tangan kita sakit atau kaki kita sakit terus kita mengatakan ayo ucapkan aduh, tidak. Tetapi refleks kita mengucapkan aduh, astagfirullahaladzim. Itu gambaran dari Nabi kita Muhammad SAW. Di saat kaki kita abu, itu merasa semuanya sakit.
tubuh kita panas dingin tanpa diperintah, semuanya merasakan itu semuanya. Umat Islam digambarkan oleh Nabi seharusnya seperti itu. Di saat salah satu dari umat Islam ini ada merasakan rasa sakit, rasa kekurangan, maka spontanitas, ada ingin membantu, ada ingin memberikan pertolongan dan lain sebagainya. Ini gambaran dari Nabi kita Muhammad SAW. Begitu juga di saat umat Islam ini, di saat ingin baik, ingin jaya, maka digambarkan oleh Nabi dengan gambaran yang kedua. Apa itu? Nabi menggambarkan kalbunyan, sebagaimana bangunan. Bangunan itu di saat kita membangun masjid seperti ini, komponennya bukan hanya pasir, bukan hanya keramik yang kelihatan indah, keramiknya gemerlap, itu bukan keramik saja. Keramik itu di saat tidak ditempelkan, terletak di luar sana, tidak ada nilainya. Besi itu kalau tidak dibungkus dengan semen dan pasir dan koral, dia berada di luar sana, dia akan berkarat dan tidak bernilai. Genteng itu kalau tidak disatukan dengan bangunan ini, terletak di saat di luar sana, tidak ada nilainya meskipun mahal. Itulah komponen ini harus disatukan. Nabi kita Muhammad SAW pernah menyatakan al-mu'min lil mu'min kalbunyan. Orang yang beriman satu dengan orang yang beriman yang lainnya sebagaimana bangunan. Harus bagaimana? Ya syuddu ba'duhum ba'dah, saling menguatkan satu dengan yang lain. Tidak boleh melemahkan satu dengan yang lain. Ya syuddu ba'duhum ba'dah, harus menguatkan satu dengan yang lain. Artinya menguatkan itu bagaimana? Satu dengan yang lain di saat menjadi peran, maka harus menyadari, oh saya ini seperti ini, saya harus kuatkan di satu sisi. Satu contoh, keramik tidak boleh menyatakan dirinya paling hebat. Masjid ini tidak ada keramik, tidak bisa indah. Semuanya gara-gara saya kata keramik itu. Kalau sudah seperti itu, semen juga akan mengatakan, oh kamu itu tidak bisa nempel kalau bukan karena saya. Atau tidak boleh satu merasa dirinya lebih hebat, atau oh aku ini saja yang bekerja. Satu contoh, saling iri satu dengan yang lain. Genteng itu merasa paling panas. Enak ya keramik iki. Keramik itu lo paling enak dilihat orang, menyenangkan. Aku lo paling panas sang dukur ini. Saya di atas ini paling panas, menahan panas, menahan hujan kalau hujan, kepanasan kalau panas, hujan kehujanan. Enak keramik itu, enak karpet itu ya. Selalu keramik itu selalu dipuji orang. Oh awakmu bagus dan lain sebagainya. Saya tidak pernah dipuji. Itu kata genteng. Tiang ini juga akan mengatakan kepada gentengnya, oh enak awakmu, saya kalau nyonggo sekian besarnya setiap hari, kata tiang ini. Maka kalau sudah seperti itu tidak akan bisa maju. Saling menyalahkan, saling iri, saling dengki dan lain sebagainya. Maka umat Islam di saat ingin menjadi kuat
harus yashuddu ba'duhum ba'dah, saling menguatkan satu dengan yang lain. Maka doa Nabi di saat mengumpulkan orang-orang muhajirin dan ansor di saat berada di Madinah itu, jadi pertama kali adanya ukhuwah di saat Nabi sudah berada di Madinah. Sebelumnya di saat berada di Mekah belum terfikirkan untuk itu, masih memikirkan bagaimana umat Islam ini bisa melakukan ibadah dengan baik, bisa selamat dari gangguan orang-orang kafir. Baru setelah berada di Madinah dikumpulkanlah orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor. Jadi orang-orang muhajirin di saat mereka yang hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, dan orang-orang ansor yang menyatakan welcome, silakan datang, kami akan menolong kalian semuanya. Maka Nabi mengumpulkan mereka sambil mengajari doa. Apa doanya? Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna fil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Allahumma ighfir lana, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa li ikhwanina alladzina sabaquna fil iman, saudara-saudara kami yang telah berlalu, saudara-saudara kami yang sudah beriman sebelumnya, ampunilah dosa-dosa mereka. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna fil iman wa la taj'al fi qulubina ghil, ya Allah, jangan Engkau jadikan di dalam hati kami semuanya, orang-orang yang beriman ini, rasa benci, ya Allah. Jadi pada saat itu Nabi kita Muhammad SAW ingin membentuk persaudaraan, merajut ukhuwah umat Islam pada saat itu. Yang pertama adalah menghilangkan rasa benci di dalam hati umat Islam. Maka hari ini saya ingin mengambil tema rajut ukhuwah dengan qalbun salim. Qalbun salim itu yang bagaimana? Doa Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Ini Nabi Ibrahim yang sudah dijuluki oleh Allah dengan berbagai macam julukan, Khalilur Rahman, hamba kekasih Allah. Hamba kekasih Allah, hamba yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Ibrahim alaihissalam itu masih berdoa dengan doa yang luar biasa di dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-87 sampai ayat 89. Nabi kita Ibrahim alaihissalam berdoa, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau hinakan kami ini, ya Allah, di hari manusia dibangkitkan, ya Allah. Nabi Ibrahim takut betul-betul kalau dirinya nanti dihinakan di hadapan seluruh manusia. Ini doa kalau bisa kita baca setelah sholat. Wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun. Ya Allah, saat itu tidak ada manfaat lagi harta dan anak, ya Allah. Harta yang pada saat hidup di dunia kita kumpulkan jamaah malau adada, yang kita kumpulkan dan kita hitung-hitung itu sudah tidak ada lagi manfaatnya. Anak yang dicintai pada saat itu sudah tidak bisa memberikan pertolongan. Apa yang bisa memberikan pertolongan? Illa man atallah biqalbin salim.
kecuali Allah, orang yang datang menghadap Engkau ya Allah dengan hati yang bersih ya Allah. Dengan hati yang bersih. Pertanyaannya yang muncul, qalbun salim itu yang bagaimana? Maka saya membawa buku Tuhfatut Tafasir ini supaya tidak salah memberikan penafsiran. Qalbun salim ini yang pertama adalah qalbun salimun minasyirki, hati yang bersih dari perbuatan syirik. Jadi umat Islam pada zaman itu dan hari ini, kalau pada saat itu Nabi kita Muhammad SAW mengokohkan agar tidak ada seorang pun dari umat Islam yang masih mensekutukan, menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalimat yang sering kita ucapkan setiap hari minim 17 kali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kalimat yang luar biasa. Tata bahasa Arab seharusnya tidak seperti ini. Tata bahasa Arab itu harusnya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Itu tata bahasa Arab seharusnya seperti itu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengedepankan sesuatu yang lebih penting, yaitu hanya kepada Engkau lah ya Allah. Iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah. Na'budu, kami menyembah ya Allah, kami tunduk, kami taat hanya kepada Engkau ya Allah. Setelah itu nasta'in, iyyaka juga. Seharusnya kan nasta'inu iyyaka, tetapi iyyaka nasta'in. Ini hanya Engkau lah ya Allah, kami memohon pertolongan. Artinya di saat kita sudah menyatakan hal yang seperti itu sehari minim 17 kali kita ucapkan kalimat itu, maka sudah tidak ada kalimat syirik di dalam hati kita, menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang masih banyak orang itu di saat terpepet dengan sesuatu permasalahan tidak memohon kepada Allah. Dia bangkrut, tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dia ucapkan ini sehari 17 kali. Dia ucapkan, ya Allah, hanya kepada Engkau ya kami ini menyembah ya Allah, kami memohon pertolongan ya Allah. Bangkrut usahanya, dia berangkat ke Gunung Kawi, minta agar dijadikan orang kaya, berangkat ke dukun. Masih ada orang yang seperti ini. Padahal kalimat yang diucapkan ini harusnya sesuatu hal yang luar biasa, yaitu hanya kepada Engkau kami memohon, kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Maka ini harus dibersihkan. Sesuatu yang syirik, memohon sesuatu selain Allah, harus kita hilangkan. Maka menduakan Allah itu adalah perbuatan syirik. Dosa syirik ini dosa yang tidak bisa diampuni kecuali seseorang itu kembali dengan mengucapkan 2 kalimat syahadatnya. Karena Allah menyatakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala la yaghfir, tidak akan mengampuni dosa ayyusyraka bi, dosa syirik, dan mengampuni dosa yang lainnya. Siapapun yang melakukan perbuatan syirik, faqad dhalla dhalalan ba'ida, dia telah sesat dengan sejauh-jauhnya. Maka qalbun salim ini
ukhuwah itu akan bisa terbentuk di saat perbuatan syirik ini sudah hilang di dalam diri kita masing-masing. Ini arti qalbun salim yang pertama. Yang kedua, qalbun salimun minar riya, hati yang bersih dari perbuatan riya. Riya itu berbuat sesuatu ingin dipuji orang. Itu riya. Dia melakukan sesuatu ditampakkan di hadapan orang, ingin dipuji orang. Oh, hebat kamu ya. Ini riya. Ini yang paling ditakuti oleh Nabi untuk kita umat Muhammad. Paling ditakuti. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takuti atas kalian semuanya adalah syirik yang kecil. Para sahabat pada saat itu bertanya, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah, wahai Rasul, syirik yang kecil itu apa? Ar-riya, yaitu riya. Maka hati-hati melakukan sesuatu, niat harus karena Allah. Kenapa seperti itu? Nanti di yaumil mahsyar ada 3 golongan manusia yang akan dipanggil oleh Allah. 3 golongan itu diantaranya orang yang syirik, orang yang riya. Yang riyanya ini karena dia riya, maka dia masuk ke dalam api neraka. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwalu ma yuqda bihil abdu yaumal qiyamah. Ada beberapa golongan manusia yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Yang pertama, rajulun ustushhidah, orang yang mati syahid. Jadi orang yang mati syahid ini luar biasa. Luar biasa karena di saat dia mati syahid, surga tempat tinggalnya. Ustushhida. Maka di saat di hadapan Allah orang ini ditanya, "Madza amilta fid dunya?" Wahai orang yang mati syahid, apa yang kamu lakukan di dalam kehidupan dunia? Maka orang ini menjawab, qataltu fi sabilik ya Allah. Ya Allah, kami perang di jalan Engkau ya Allah. Hatta ustushhidtu, sampai saya mati di jalan Engkau ya Allah. Maka orang ini setelah itu Allah menyatakan, kadzabta, bohong kamu. Bohong kamu, penipu kamu, kata Allah. Karena Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati. Kenapa? Ya Allah, orang ini menyatakan qatalta li ayyakul jari. Kamu itu perang, kamu itu berangkat untuk melakukan peperangan itu bukan karena Allah, tetapi kamu ingin dinyatakan orang jari, pemberani. Niatnya bukan karena Allah. Meskipun dia mati di dalam keadaan syahid, akan tetapi Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati orang ini. Maka Allah menyatakan, kadzabta, bohong kamu melakukan itu riya karena Allah, bukan karena Allah. Ingin dipuji orang, kamu ingin dinyatakan jari, pemberani. Ini hadis luar biasa menggambarkan kepada kita semuanya harus hati-hati di saat kita melakukan sesuatu. Hilangkan sesuatu
riya yang ada di dalam diri kita masing-masing. Berbuat sesuatu ingin dipuji orang, ingin orang lain memuji kita, itu riya. Yang ketiga, qalbun salim itu di dalam Syahfatul Tafasir ini adalah qalbun salimun minal hasad, hati yang bersih dari sifat hasad, iri dan dengki. Ini hasad. Yaitu hasad itu adalah di saat seseorang itu senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Itu hasad. Maka harus introspeksi diri, kira-kira di dalam hati ini ada hasad atau tidak. Cek di dalam hati kita, melihat ada orang lain mendapatkan nikmat dari Allah, kira-kira apa reaksi kita? Alhamdulillah atau gruneng? Kadang-kadang ada tetangga baru memiliki sepeda motor, alah, sepeda motor nyicil, kan tidak ada urusan nyicil dan tidak nyicil. Yang penting tetangga memiliki sepeda motor, tidak ada urusannya bagaimana reaksi hati ini. Untuk mengecek hati kita ini hati yang bersih atau tidak, memiliki hasad atau tidak, itu ceknya di situ. Ada orang lain sesama muslim mendapatkan musibah, apa yang kita ucapkan? Sewenang ya rasa no, atau kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk mengecek hati kita ini ada hasad atau tidak. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang, itu hasad. Maka 14 abad yang lampau Nabi sudah mengingatkan itu. Jangan ada di dalam diri kita ini hasad, iri, dengki. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasad, jauhi oleh kalian semuanya sifat hasad, iri dan dengki. Kenapa? Fa innal hasanat ta'kul wa innal hasad ta'kulul hasanat. Karena hasad itu akan memakan kebajikan kita semuanya, digerogoti seluruh kebaikan yang pernah kita lakukan dengan hasad ini. Kama ta'kulun nar al-khatab, sebagaimana api itu melalap kayu bakar, bres, habis. Ini dahsyatnya hasad ini. Maka Nabi mengingatkan, jangan sampai kita memiliki sifat hasad, iri dan dengki. Maka saya setiap hari selalu berdoa, ya Allah, la taj'al fi qalbi hikdan hasadan. Ya Allah, jangan kau jadikan di dalam hati kami sifat hasad, iri, dengki kepada sesama orang-orang yang beriman, supaya kebaikan-kebaikan ini tidak dimakan oleh hasad ini. Kalau sudah hasad ini muncul, ini dahsyatnya lagi, memiliki pemikiran ingin menghabisi orang, ingin macam-macam karena sifat hasad, iri dan dengki ini. Maka harus kita jauhi. Rajul ukhuwah kita ini jauhi daripada sifat hasad, iri dan dengki. Berikan kepada diri kita qanaah, rasa qanaah, merasa puas dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada diri kita masing-masing. Yang keempat, qalbun salim itu apa? Yang keempat,
Salimun minal kibari. Salimun minal kibar, bersih dari kesombongan. Ya, bersih dari sombong. Sombong itu bukan orang berpakaian bagus, najis, tidak. Akan tetapi kata Nabi, orang yang sombong itu ghamtun nas wa batarul haqq. Orang yang di saat senantiasa meremehkan orang lain dan tidak mau menerima kebenaran. Itu kesombongan. Ada orang lain bercerita begini. Alah awakmu ae, ji arek wingi ae. Meremehkan orang lain. Padahal yang dibawa itu adalah kebenaran. Maka kalau kita melihat kisah bagaimana iblis itu diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, itu bukan karena perilaku iblis yang banyak melakukan perbuatan maksiat. Tidak. Iblis itu aslinya taat. Jadi orang makhluk yang berada di surga taat dia. Tetapi satu hal, di saat iblis itu diperintahkan oleh Allah untuk sujud tahiyyah, yaitu sujud penghormatan, maka iblis menyombongkan diri. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan Allah berfirman, sujudlah kalian wahai iblis, wahai seluruh penghuni yang ada di dalam surga. Sujudlah penghormatan kepada Adam. Fasajadu. Seluruhnya sujud, malaikat sujud penghormatan, sujud tahiyyah. Meskipun beberapa ulama menyatakan sujudnya tidak sebagaimana sujud pada waktu sholat, hanya sebagaimana ruku. Fasajadu illa iblis aba wastakbar. Aba wastakbar, enggan dan menyombongkan diri, enggak mau ya Allah. Ditanya iblis, "Hei iblis, kenapa engkau tidak mau bersujud tahiyyah kepada makhlukku yang bernama Adam ini?" Dengan entengnya iblis menyatakan, "Ana khairum minhu." Ya Allah, saya ini lebih hebat dari manusia itu ya Allah. Khalaqtani, kata iblis, saya ini diciptakan binar, dari api. Wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan manusia itu dari tanah ya Allah. Merendahkan apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat yang lain Allah marah dengan apa yang dilakukan oleh iblis ini. Allah mengusir iblis ini dari surga. Wakhruj minha fa innaka rajim. Iblis, keluarlah kamu dari surgaku karena engkau adalah makhluk yang terkutuk, wahai iblis. Iblis diusir oleh Allah bukan karena perbuatan kemaksiatan. Gak tahu iblis melakukan LGBT ya gak tahu, minuman-minuman keras ya gak tahu. Nah, tapi hanya satu iblis ini menyatakan, oh ya Allah, manusia ini apa ya Allah. Nah, hanya begitu iblis itu. Ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya ini lebih hebat ya Allah dari manusia yang kau ciptakan dari tanah. Saya ini dari api ya Allah. Itu diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena sifat sombong ini. Maka kalau umat Islam ini memiliki sifat merendahkan orang lain, ini hati-hati. Hati-hati, tidak akan terwujud ukhuwah sesama umat Islam. Karena apa? Merendahkan orang lain. Maka ukhuwah itu akan terwujud kalau
Sesama orang-orang yang beriman itu saling menyayangi, duduk bersama, tidak saling menghina. Dan yang terakhir, qalbun salim itu qalbun salimun minan nifaq, hati yang bersih dari sifat kemunafikan. Hati yang bersih dari sifat munafik. Munafik itu dari kata nafak. Nafak itu terowongan. Kenapa terowongan? Terowongan itu ada pintu masuk, ada pintu keluar, punya dua wajah. Kalau hanya pintu masuk tok, itu disebut dengan ghor. Ghorun, gua. Itu hanya memiliki satu pintu masuk aja. Pintu masuknya di situ, pintu keluarnya di situ. Maka orang-orang munafik ini memiliki dua wajah. Kadang-kadang di sini, kadang-kadang di sana. Di dalam Shafwatul Tafasir ini, Muhammad Ali As-Sabuni memberikan penjelasan munafik itu ada dua macamnya. Pertama, munafikun aqaidiyun, munafik secara akidah. Munafik akidahnya. Munafik akidahnya. Bagaimana munafik akidahnya ini? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Orang munafik secara akidah kalau ketemu orang-orang yang beriman, ketemu orang yang beriman, friend bro, teman kita ini, kami beriman. Mereka menyatakan kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau bertemu dengan sesama orang-orang kafir, saya itu hanya olok-olok saja, pura-pura iman, kami hanya memperolok-olok umat Islam. Dikuat oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini banyak orang memiliki sifat kemunafikan secara akidah. Yang kedua, munafik amali. Dalam Shafwatul Tafasir ini disebutkan munafik amali, munafik secara perbuatan. Bagaimana munafik secara perbuatan itu? Apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiki salas. Tanda orang munafik itu tiga. Yang pertama, idza hadasa kadzaba. Nek ngomong akeh bujuke. Kalau ngomong banyak hoaxnya, banyak tipu menipu. Apa yang diucapkan itu gak podo dengan apa yang diperbuat. Di saat dia berucap tahun ini atau hari ini, besok kadang-kadang sudah berbeda. Selalu bohong. Maka kalau ada orang yang di saat berucap itu senantiasa dusta, maka dia disebut munafik amali, amal perbuatannya. Yang kedua, wa idza wa'ada khalafa. Kalau dia ini berjanji, pasti dia khianati. Janjine wah, okay. Kalau mau jadi presiden ini. Enggak, jangan khawatir ini. Wah, okay, janjine. Tapi khalafa, dia ingkari. Mau jadi anggota DPR, wow, janji wake. Ini seperti itu. Wa idza wa'ada khalafa. Kalau kita juga begitu, hati-hati. Di saat berjanji kita khianati, berarti kita memiliki yaitu
munafik amali. Yang ketiga, wa idatu mina khan. Kalau dia diberi amanat, senantiasa khianat. Jadi di saat diberi amanat senantiasa khianat, tidak pernah dia laksanakan amanat itu dengan sebaik-baiknya. Ini yang terjadi. Maka orang yang di saat melakukan hal yang seperti itu, dia memiliki munafik amali. Maka di dalam Al-Quran itu lebih banyak kriteria orang-orang munafik daripada orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu diungkapkan oleh Allah hanya satu, a'andartahum am lam tumdirhum la yu'minun. Orang kafir itu kamu beri peringatan, tidak kamu beri peringatan, mereka harus gak iman. Tetapi di saat Allah mengungkap sifat-sifat kriteria orang-orang munafik, itu banyak. Saya dalam kajian di El-Haq kemarin, saya kaji, saya kupas itu, ada di dalam YouTube itu El-Haq. Kriteria orang-orang munafik masih belum habis dalam beberapa kajian itu. Karena saking banyaknya sifat-sifat orang-orang munafik ini, maka harus hati-hati. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang kami muliakan, bersihkan hati kita ini dari sifat syirik. Bersihkan hati kita dari sifat riya. Bersihkan hati kita ini dari sifat hasad. Bersihkan hati kita ini dari sifat kibar, sombong. Bersihkan hati kita ini daripada kemunafikan. Kalau di dalam hati kita ini sudah hati bersih, qalbun salim, mudah kita rajut umat Islam ini dengan mudah. Karena semuanya kepentingannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena golongan, bukan karena jabatan. Tidak saling menghina, tidak saling mencerca. Yang ada adalah saling kasih sayang. Nah, maka mari saya mengajak kepada diri saya khususnya dan kepada kita semuanya, terus senantiasa berdoa. Berdoa yang didoakan oleh Nabi, Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna fil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan Kau jadikan di dalam hati kami ini rasa benci, rasa iri, rasa dengki terhadap orang-orang yang beriman, ya Allah. Kalau itu ada di dalam diri kita, maka insya Allah kita sebagaimana pada zaman Nabi kita Muhammad SAW menyatukan antara orang-orang muhajirin, menyatukan dengan orang-orang ansor pada saat itu. Inilah sedikit yang bisa saya sampaikan. Silakan, mungkin saya buka tanya jawab, monggo. Nggih, monggo Bapak. Untuk kuat dua organisasi juga merespon tentang status. Ya. Itu kuat yang selama ini sering saya akan dulu sih di organisasi ini kok belum pernah merespon keputusannya presiden yang terkait munafik itu. Ini upload mudah-mudahan juga. Tapi kedua-duanya sudah memberikan statement. Ya, kedua-duanya sudah memberikan statement. Muhammadiyah alhamdulillah sudah memberikan statement kepada pemerintah agar mencabut yaitu tentang Pulau Rempang itu untuk tidak dijadikan atau investor tidak masuk ke situ. NU juga seperti itu, sudah memberikan statement mengharamkan
mengharamkan untuk mengambil tanah yang sudah dikelola oleh masyarakat berpuluh tahun di tempat itu. Insya Allah moga-moga dibukakan hati pemerintah kita, meskipun banyak kedoliman yang terjadi. Semoga saudara-saudara kita mau ke sana juga kangelan. Kemarin beberapa yang lalu sahabat OAS itu dipanggil karena membuka dapur di sana. Nah, maka satu-satunya jalan kita di saat berada di tempat ini perbanyak untuk berdoa agar saudara-saudara kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa insyaallah silah senjata kita. Senjata kita adalah berdoa kepada Allah, semoga Allah menjaga mereka. Dan alhamdulillah mereka 100% orang-orang muslim. Nah, insyaallah seperti itu. Sudah? Ya, terima kasih banyak. Mari kita tutup dengan berdoa. Semoga yang kita kaji pada kesempatan yang mulia ini betul-betul memberikan pencerahan hati dan pikiran kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighar. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna fil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna fil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu wa la taj'al fi qulubina hasadan lil ladzina amanu wa la taj'al fi qulubina baghyan lil ladzina amanu wa la taj'al fi qulubina kibaran lil ladzina amanu. Ya Allah, Allahumma rzuqna al-ikhlas, Allahumma rzuqna al-qana'ah, Allahumma rzuqna ridha. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina ya Allah. Allahumma ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Tawaffana muslima walhiqna bis salihin. Tawaffana muslima walhiqna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.